ada sebuah fakta menarik tentang pergerakan harga saham. Baik mau bergerak naik ataupun bergerak turun, biasanya saham itu akan mengkonfirmasi dengan perjalanan sideways terlebih dahulu. Contoh ya, misalnya saat dia mau bergerak naik, jarang banget saham yang langsung naik terus-terusan, rally naik tanpa istirahat. Biasanya dia akan naik, resting sideways, naik, resting sideways, naik gitu ya. Nah, demikian pula dengan saat mau bergerak turun nih rekan-rekan. Jarang banget saham yang ambrol terus-terusan tanpa resting. Biasanya hampir sebagian besar saham saat dia drop dalam gitu ya, drop gitu ya, dia akan sideways terlebih dahulu, kemudian drop lagi, sideways, drop lagi, sideways. Nah, apa yang akan kita bahas lebih dalam soal pergerakan harga saham di video kali ini? Rekan-rekan, kita akan membahas sebuah fenomena di mana kalau kita nyangkut di sebuah saham, sebenarnya kita punya peluang untuk keluar berkali-kali sebelum akhirnya kita nyangkut di sebuah saham. Maksudnya apa gitu ya? Maksudnya gini, seringkali saya mendengar dari teman-teman saat ngobrol gitu ya, mereka mengatakan bahwa aduh kemarin nggak sempat keluar, harganya sudah terlanjur drop terlalu dalam. Nah, mari kita belajar dari pengalaman supaya itu cukup terjadi yang kemarin-kemarin saja, tidak terulang di portofolio kita untuk kedepannya. Nah, sebenarnya kita bisa mengenali pergerakan sebuah saham saat dia mau drop sangat dalam. Jadi kalau kita pegang sebuah saham sebelum kita terlanjur jadi nyangkut terus di saham tersebut, sebenarnya kita diingatkan oleh saham itu, oleh grafik untuk ayo keluar yuk. Harga sahamnya sudah mau drop dalam nih. Ya, dengan cara apa? Dia nggak langsung keluar, dia nggak langsung drop sangat dalam begitu saja nih rekan-rekan. Dia akan memberikan peringatan berkali-kali ke kita. Nah, tinggal kitanya mau memperhatikan nggak, mau mendengarkan saham itu dengan cara melihat grafiknya nggak, gitu ya. Karena sekali lagi, sebelum dia akhirnya drop sangat dalam, misalkan 20%, 30%, biasanya dia akan tembus supportnya sedikit, kemudian dia sideways sebelum akhirnya dia melanjutkan penurunannya. Nah, kita cek ke grafiknya ya, contoh supaya kita jadi lebih jelas seperti apa maksud dari perbincangan kali ini. Untuk contoh kali ini saya ambil contoh saham Vale Indonesia atau INCO gitu ya. Kita bisa lihat INCO belakangan ini sejak September sampai saat ini sudah mengalami drop sekitar 25% rekan-rekan. Lumayan dalam ya rekan-rekan. Nah, sebenarnya kalau bicara grafik saham ini udah lama nggak boleh ditradingkan karena sahamnya terlihat 1 tahun terakhir cenderung downtrend. Tapi anggaplah kita pengen nangkep peluang reversalnya, peluang singkat, ya momentum singkat di area ini misalkan. Sebelum tahu ini akhirnya drop ya, arrow-nya saya hapus terlebih dahulu supaya lebih enak ngeliatnya, lebih jelas ya. Saya ajak Anda ke penghujung di sini. Anggaplah kita ada di September akhir gitu ya. Di September awal. Anggap kita ada di September awal. Saya perbesar grafiknya biar enak lihatnya. Ya, anggap kita belinya di sini nih, rekan-rekan. Karena ada satu buah level resistance, kita beli di sini ya, karena ketembus birunya. Harapannya adalah kita deket-deket bottom nih. Sebelumnya kan bottom kuat di area 5.800-an tadi ya. Kita beli di sini, kalau dia kuat naik sampai ke resistance 6.700-an kan lumayan pergerakannya. Ya, harusnya jaga cut loss di sini. Saat kita jaga cut loss di sana, nah kita bisa lihat nih rekan-rekan. Dia ketembus di sini. Ya, di sini ketembus. Nah, setelah dia tembus di sini, akhirnya kan dia drop dalam seperti ini rekan-rekan. Ya, dan kita bisa lihat ya, sebelum dia akhir drop dalam sampai 25% tadi, dia setelah ketembus di tanggal yang ini masih bolak-balik naik loh. Jadi sebenarnya kalau seandainya luput tidak sempat terjual di sini, ya sebelumnya saya mundurkan lagi, anggap ya luput lah ya, lupa pasang atau apapun lah alasannya sehingga tidak terjual di sini, kita punya peluang untuk bisa jual, dikasih kesempatan berhari-hari untuk bisa jual sebenarnya. Ya, kita bisa lihat ya, berhari-hari dia bolak-balik di harga yang sama dan bahkan akhirnya muncul support baru lagi, diberikan kesempatan lagi untuk bisa keluar di sini sebenarnya. Ya, dan akhirnya ini yang terjadi. Dia masih bolak-balik di sana berkali-kali. Ya, bahkan akhirnya dia sempat naik sedikit, kurang lebih masih bermain di angka yang sama loh, 2 bulanan, dan akhirnya drop lagi lebih dalam, dan akhirnya seperti yang kita lihat di awal tadi,
Inco mengalami drop sampai 25%. Itu tadi rekan-rekan salah satu contoh saja, dan Anda bisa cek di grafik Anda, hampir semua saham sebagian besar gitu ya, sebelum dia rontok sangat dalam, biasanya dia akan mengulang pola seperti tadi. Dia drop sedikit, dia akan sideways terlebih dahulu, drop lagi lebih dalam sedikit, sideways lagi, dan akhirnya baru drop sangat dalam. Dan itu berulang kali seperti itu. Jadi rekan-rekan, supaya kita bisa memperbaiki cara trading kita, memperbaiki portofolio kita, mari kita belajar dari pengalaman supaya ini nggak berulang terus-menerus gitu ya. Karena saya jadi teringat sebuah cerita tentang bagaimana pemburu menangkap seekor monyet dengan cara menaruh kacang di sebuah kantong kecil. Saat monyet itu memasukkan tangannya dan dia merasa mendapatkan sesuatu, tapi dia tahu saat mau mengeluarkan tangannya dia nggak bisa keluarkan karena tangannya besar gitu ya saat menggenggam sesuatu, dan dia bisa lepas dengan sangat mudah sebenarnya kalau dia mau melepaskan kacang itu dan kabur. Tapi sayangnya karena dia merasa takut kehilangan sesuatu yang sudah dia pegang, akhirnya justru malah membahayakan jiwanya dan dia akhirnya tertangkap. Ya rekan-rekan, seringkali kita juga seperti itu. Karena kita nggak mau kehilangan hal kecil, akhirnya kita jadi kehilangan jauh lebih besar. Ya, mari perbaiki cara trading kita, mari sering-sering lihat grafiknya, karena grafik itu nggak pernah bohong. Grafik itu adalah teman atau sahabatnya trader yang paling setia, yang akan membimbing kita, memberitahu sejak awal akan kemana arahnya. Tapi kita juga harus peka dan mau terus belajar memperhatikan grafik, dan juga mau untuk memperbaiki habit dan cara trading kita. Semoga tips ini bermanfaat. Kalau Anda merasa ini bermanfaat, jangan lupa ya di-share dan juga di-save videonya. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya.